Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Nah, langsung aja di video kali ini saya akan mengupas sebuah pertanyaan yang juga saya terima di beberapa komen dan juga WA yang masuk ke nomor saya yang mengatakan bahwa ada orang yang merasa aneh ketika mereka harus takut dengan sesuatu yang bagi sebagian orang umumnya biasa-biasa saja. Ya, baru-baru ini saya mendapat WA yang mengatakan, "Pak, saya aneh sekali, masa saya dengan hujan kok takut ya? Kalau sudah mulai gelap gitu ya, sudah mulai gelisah. Apalagi ketika hujan dan ada petir, rasanya seperti takut sekali seperti itu." Ada juga yang mengatakan takut dengan, ya, kalau ada mungkin tahu boneka yang di jalan tuh yang suka goyang-goyang, badut-badut seperti itu. Atau juga melihat ondel-ondel gitu ya, nggak bisa keluar, lari, ngumpet. Ya, takut yang aneh-aneh. Nah, saya akan berbagi pada Anda. Semoga video ini bisa membuat Anda lebih tenang lagi bagi Anda yang mengalami rasa takut yang aneh-aneh seperti itu. Sehingga semoga juga ya saya berharap tidak bertambah takutnya. Karena yang namanya takut seperti ini nih, yang aneh-aneh, biasanya menambah ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain, yang bentuknya makin aneh-aneh juga. Ada orang yang saya temukan juga takut ketika nyebrang jalan. Ada yang ketika masuk jalan tol panik seperti itu dan ada rasa takut dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Ya memang penyakit atau boleh dikatakan ketakutan yang nggak jelas ini kalau didiamkan dia akan merembet, dia akan berubah, dia akan menjadi penyakit-penyakit. Maksudnya ketakutan-ketakutan yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Anda untuk menyimak video saya ini dan menenangkan diri Anda bagi Anda yang mengalami ketakutan seperti itu yang aneh-aneh. Coba Anda dengarkan penjelasan saya berikut ini. Ketika saya menemukan banyak ketakutan-ketakutan tersebut, sebetulnya takut ya adalah suatu hal yang lumrah gitu, yang wajar dalam diri manusia. Namun kalau kadarnya sudah melebihi ambang batas ya tentu tidak baik. Nah, takut dalam keseharian tentu banyak kita alami. Takut menyeberang jalan ya, takut kalau anda yang saat ini masih sekolah atau kuliah ya, takut dengan ujian ya, presentasi. Bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan, takut kalau misalkan ijab kabulnya tidak lancar seperti itu ya, atau ada sesuatu hal yang menghalangi nanti misalkan acara resepsi pernikahan, misalkan kalau anda yang akan menghadapi acara pernikahan seperti itu. Nah, takut-takut seperti ini adalah sebuah ketakutan yang wajar sebetulnya, dan ketika semuanya itu telah terjadi maka ya akan normal kembali, biasa-biasa kembali, bukan? Yang menjadi masalah adalah ketakutan yang tidak jelas. Seperti yang saya katakan tadi, munculnya bisa kapan aja dan bentuknya bermacam-macam. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah bahwa ketakutan ada 3 bentuknya. Ini yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, yang saya katakan tadi, ketakutan yang wajar, yang biasa-biasa saja, yang terjadi dalam kehidupan Anda setiap hari. Kalau Anda tidak memiliki rasa takut ini, berbahaya. Ya, misalkan Anda tidak takut ketika Anda misalkan harus presentasi misalkan, tentu tidak akan menghasilkan presentasi yang bagus tanpa persiapan, langsung aja, nekat aja, pokoknya pede aja. Namun Anda tidak memiliki persiapan seperti slide-nya, latihannya, bajunya nanti pakai apa, suara Anda dilatih seperti apa, tentu akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu ketakutan yang pertama nih, yang biasa-biasa saja ini ya tidak harus boleh dikatakan menjadi beban kan, seperti itu. Artinya bahwa ketakutan ini baik gitu ya. Bagi seorang anak kecil misalkan ketika harus menyeberang jalan dia merasa takut, itu hal yang wajar. Kalau tidak takut dia akan lari aja di tengah jalan, seperti apa jadinya? Tabrak. Atau ketika bermain air, kita kasih tahu bahwa misalkan di sebuah kolam ini dalam, kolam ini cetek, dan akhirnya dia tahu kalau misalkan yang di dalam itu berbahaya dan dia memiliki rasa takut ke kolam yang lebih dalam. Itu juga ketakutan yang baik, bukan? Jadi ketakutan itu tidak harus dikatakan sebagai sesuatu yang aneh. Karena bagi penderita hal-hal yang saya katakan ketakutan yang aneh tadi, mereka sangat benci. Ini yang menjadi kendalanya. Mereka sangat benci sekali dengan ketakutan. Dan menyalahkan, kenapa sih aneh banget takut gue nih gitu ya. Begini banget gitu loh.
Nah, ketika Anda mulai mengatakan hal-hal seperti ini, benci dengan diri Anda sendiri, dengan ketakutan yang Anda miliki, itu ketakutan itu makin banyak, makin membesar, makin menebal dalam diri Anda. Makanya saya ajak Anda hari ini untuk memikirkan kembali jenis ketakutan apa yang Anda miliki tersebut, ya, sehingga Anda bisa berdamai. Karena ketakutan kalau komplain, maksudnya dirasai itu apa ya? Dibuat sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan dalam diri, maka dia makan berulah, bahkan menjadi suatu ketakutan yang saya katakan tadi bertambah dan bertambah lagi. Ya udah, nikmati aja. Sadari bahwa ini ketakutan baik, memang kadarnya melebihi kadar yang normal, sehingga apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu yang harus Anda fokuskan. Ketika Anda sudah berdamai dengan diri Anda dan tidak keluar komplain, kata-kata mengeluh, kesal, benci, tidak bisa berbuat apa-apa, kok aneh dan sebagainya, setiap hari Anda pikirkan itu. Dan kalau Anda mengatakan itu terus-menerus, misalkan komplain tadi, maka akan menebal. Tapi kalau Anda berdamai, ya udah, ini nggak apa-apa. Ini ketakutan yang aneh memang ada dalam diri saya. Saya harus berdamai dengan ini, saya terima. Seperti itu. Dan Anda cari solusinya apa atas ketakutan tersebut. Karena ketakutan itu bermacam-macam dan solusinya bermacam-macam. Anda lakukan eksperimen. Oh, ternyata kalau misalkan saya melakukan ini, misalkan kalau saya bergerak, saya bernyanyi, saya bermain, saya beraktivitas, ini akan hilang. Ya udah, Anda fokus ke arah tersebut. Seperti itu. Karena sekali lagi setiap orang unik dan berbeda-beda. Nah, ketakutan yang kedua adalah ketakutan yang dapat dikatakan sebagai ketakutan jenisnya sedang, ya. Sedang, di mana fokus ketakutan seseorang sudah mulai pada sesuatu yang dia takuti, seperti yang saya katakan tadi, takut dengan hujan, petir, ondel-ondel, boneka yang di jalan, yang sepertinya kebayang terus kalau terlihat, walaupun tidak terlihat langsung ya, kadang-kadang membayangkan saja sudah membuat mereka takut. Ada juga yang ya seringkali saya menemukan takut dengan seperti ada najis di badan, seperti itu. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang harus dipahami bahwa di level berapa ketakutan Anda. Kalau tadi ketakutan di awal ya, yang biasa-biasa saja, yang kedua yang sudah mulai berat, di mana fokus Anda nih hanya ke ketakutan tersebut. Sehingga yang saya katakan tadi, Anda sepertinya bingung harus berbuat apa. Semakin Anda bingung, itu ketakutan makin besar, makin besar, makin besar. Bahkan Anda membutuhkan orang lain untuk membantu Anda. Kalau yang di awal tadi, Anda masih bisa memutuskan, ini tidak baik. Nah, di yang kedua ini, Anda membutuhkan orang lain sebetulnya. Ya, saran saya Anda bercerita, Anda minta bantuan keluarga, mungkin ya tentu yang terpenting adalah membutuhkan bantuan seorang terapis juga untuk bisa membantu Anda agar memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Anda tersebut, sehingga Anda bisa melakukan tindakan-tindakan ke arah yang lebih positif lagi, yang lebih baik lagi, ke arah solusi dan solusi, bukan mengeluh mengenai apa yang Anda rasakan tersebut. Dan yang ketiga, ketakutan yang berat sekali, ya, sangat berat sekali, di mana semua apapun itu menjadi fokus Anda dan Anda tidak bisa melakukan apapun. Anda memilih untuk diam, Anda bingung harus melakukan apa, yang ada adalah tindakan-tindakan yang mungkin malah merugikan Anda. Ini ketakutan yang sudah fokusnya boleh dikatakan mendekati ya panik ya, udah mulai panik, udah mulai maaf, sudah mulai gusar gitu ya. Kalau sudah datang rasa takut ini, sudah tidak bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini ketakutan yang boleh dikatakan berat. Saran saya tetap Anda harus datang ke pakar, baik psikolog atau mungkin terapis ataupun yang lainnya. Anda diskusikan permasalahan Anda. Anda harus cari solusi yang terbaik buat hidup Anda mengenai apa yang sedang Anda alami tersebut. Mungkin hal itu bisa diakibatkan berbagai macam hal. Sebetulnya ketakutan itu pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Apa penyebab dari ketakutan yang berlebihan tersebut, itu banyak faktornya. Dan kalau Anda diskusikan dengan para pakar atau ahli psikologis ya, seperti saya, hipnoterapis dan juga yang lainnya, maka biasanya akan berkurang. Kita akan memetakan apa sebenarnya yang terjadi dalam hidup Anda, apakah ada trauma, apakah ada memang kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan sehingga membuat Anda mengalami ketakutan tersebut. Karena kadang-kadang memang ketakutan itu bersumber bukan hanya dari masa lalu sebetulnya. Ada juga sebuah pembiasaan-pembiasaan yang Anda lakukan sehingga tanpa Anda sadari ya, membuat Anda menjadi takut. Nah, sehingga di video ini sekali lagi saya berharap Anda bisa memahami bahwa ada 3 ketakutan yang harus Anda pahami. Anda ada berada di tingkatan yang mana, saya tidak tahu. Namun saran saya tetap konsultasikan, diskusikan kepada orang yang ahli. Mungkin keluarga Anda tidak paham tentang apa yang terjadi dengan diri Anda, sehingga Anda harus
menyampaikan ini kepada yang ahli di ruang terapi. Biasanya kita banyak mendapatkan informasi-informasi tentang ketakutan yang Anda alami tersebut, dan kita carikan apa sebenarnya, apakah ada polanya yang bisa kita buat sebagai penyembuh buat ketakutan Anda tersebut. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi, segera hubungi saya di nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, mohon subscribe channel saya. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.